kembali lagi bersama Ruang Taktik Podcast. Gua Muhammad Yusuf Raihan, salah satu analis di Ruang Taktik. Mungkin ya udah lama ya nggak bikin Ruang Taktik Podcast pada beberapa bulan ini karena ada satu dua kendala. Tapi karena adanya event spesial yang sebentar lagi bakal mulai, kita ini take tanggal 19 dan besoknya ini udah mulai pertandingan pertama yaitu New Zealand versus Norwegia di pada tanggal 20 ya, berarti besok udah mau mulai jam 2 Jam 2 siang siang. WIB. Betul. Iya, jam 2 siang WIB ya. Iya, Nah, dan betul sekali. untuk Piala Dunia Women's World Cup tahun ini kita mau nyoba bikin preview dan kita udah tergabung dengan Women's Footy ID di Ya. Twitter @womensfootyid dengan Mbak Nino. Boleh saya hai dulu Mbak Nino? Halo, gue Nino. Kalau Twitter pribadi boleh langsung follow aja di @theminинino. Ya, dan ada juga Mbak Raifa yang sekarang juga sebenarnya lagi volunteer di New Zealand nih. Jadi ada yang first hand experience. Ya, betul. Boleh saya hai dulu Mbak? Halo, ya Eh, usernameku Laura Predewe. Diambil dari username Laura Freeground. Oke. dan terakhir ada Mas Rijal ya. Boleh saya hai dulu? Ya, halo ya teman-teman dari Ruang Taktik. Kalau misalnya di sosial media ketemu saya, akun Twitter sama Instagram sama aja sih @famoris. Itu sih. Ya, oke, terima kasih udah menyempatkan waktunya. Ini juga malam lagi jam 9 ya. Jadi apalagi hari ini juga tanggal merah kan, libur. Ya, Jadi mungkin ada yang pengen ini nyantai-nyantai. memang anak malam sih kita itu. Oh, jadi pas ya waktunya ya. Pas. Kebetulan. Iya, eh Ya mungkin sih yang karena gue kan juga sebenarnya awam juga ya di dunia sepak bola perempuan. Eh, Sebenarnya gue banyak ngikutinnya itu ya di bola yang laki-laki aja gitu. Jadi nggak begitu familiar lah. Tapi eh, 2 hari terakhir gue udah sebisa mungkin baca semua preview yang ada. Gue baca dari The Athletic, dari Opta, semuanya gue jabanin lah ya. ya, Dan di Opta memang lengkap sih. uh, banyak banget previewnya per grup, ada di The Athletic juga ada uh, per negara ya. Jadi ya Betul. itu ngebantu banget dalam materi podcast gue hari ini. Tapi yang menarik menurut gue ya dari baca-baca preview itu adanya ya tanggapan tentang ini ya, apa digelarnya Piala Dunia di dua negara berbeda karena ini kan Betul. pertama kali juga ya apa ada co-host di Piala Dunia kalau nggak salah ya. Iya, ini seperti Korea Jepang waktu 2002 sih ya. 2002. Dan ya ini yang menarik sih karena katanya itu ada level antusiasme yang berbeda gitu di Australia dan di Selandia Baru. Dimana kalau misalnya Australia mungkin bisa kita bilang udah lebih populer gitu. Apalagi sekarang kan Betul. juga ada pemain yang inilah ya world class, face of the game, Sam Kerr yang sekarang main di Ya, Chelsea. Jadi cover FIFA juga kalau nggak salah ya Sam Kerr ini. betul, betul Nah, sekali. sedangkan kalau misalnya di Selandia Baru kita bisa dibilang nggak belum yang begitu populer karena kita bisa lihat juga dari mereka aja belum punya liga domestik profesional dan kebanyakan atau semuanya ya pemain di skuad Selandia Baru itu tuh mainnya di luar Selandia Baru ternyata ya semua. Jadi Iya, mesti Hampir ngerantau. pada kebanyakan merantau semua. kalau pemain udah termasuk top itu ngerantau atau enggak dapat beasiswa kuliah di Amerika gitu. Hmm. Mm. Nah, ya itu jadi menarik ya ada apa ya dua dimensi yang berbeda gitu dari Betul. co-host. Nah, itu tanggapannya gimana gitu ngelihat adanya perbedaan dari kedua negara ini? Memang sih kalau ngomongin soal perbedaan tuh udah jauh banget sih. Terutama kan Australia tuh kan punya banyak pemain kuncian udah gitu di Eropa lagi. Selain Sam Hmm. Kerr kan ada Caitlin Ford terutama ya. Oh. Kemudian ada juga em, Alana Kennedy walaupun dia memang seperti itu mainnya, kadang suka blunder yang nggak penting tapi tetap aja dia kuncian di City Hmm. selama Steve Houghton cedera itu.
yang gantiin, yang nge-backup ya dia sama Alec Greenwood gitu. Hmm, Sementara kalau di New Zealand itu role modelnya tuh sejujurnya belum terlalu banyak ya. Paling cuman Ali Riley yang main di Angel City. Kemudian satunya lagi Hannah Wilkinson tuh main di Melbourne Melbourne City kalau nggak salah. Iya, Melbourne City. berarti ya ya pemain-pemain kuncinya ya pada main di luar semua ya untuk Selandia Baru dan juga nggak selevel sama pemain top-topnya Australia. Jadi ya mungkin itu apa jadi salah satu faktor kenapa sepak bola perempuan belum booming gitu ya di New Zealand gitu. Ya, iya ya begitu kan langsung loncat gitu kan. Jadi mungkin kayaknya Hmm, ya ya gimana lah gitu, susah gitu. Sama seperti Kanada. iya, ya ini sih ya menarik ya karena pas kemarin juga dengerin podcastnya dari The Athletic. Mereka ada yang inilah berargumen ya kenapa kenapa tuh biasanya Australia sama New Zealand itu harus dibikin sepaket. Padahal kan mereka apa eh, secara geografi juga deket sih deket tapi yang nggak deket-deket banget gitu loh. Kenapa harus Betul. dibikin sepaket gitu? Nah, itu sih yang menarik. Dan ada juga masalah lainnya yang menarik sih untuk dibahas, yaitu katanya ada masalah dalam hak siar ya, kalau nggak salah. Jadi dari pihak FIFA-nya itu minta package untuk beli hak siarnya itu bisa dibilang kemahalan gitu. Nah, itu Betul. apakah benar dari yang gue baca sih kayak gitu dari The Guardian. Iya, ini bener sih karena ini kan untuk pertama kalinya FIFA tuh memisahkan hak siar yang cowok sama cewek kan. Biasanya kan satu paket kan, Hmm, hmm, hmm. bundling gitu kan. Tapi kali ini dibedain gitu. Saking mahalnya itu, jadi kayak broadcaster itu kewalahan gitu loh. Dan akhirnya baru confirm itu sebulan sebelum Piala Dunia. Bahkan Jepang aja seminggu sebelum Jepang ke Selandia Baru baru dikonfirm. Ya itu juga yang jadi masalah ya karena em, Mahal banget. iya Nggak mahal masuk banget. akal. Ya kalau katanya Casey Stoney dulu bilang kayak gini kan, kamu mau minta equal pay, ya masih jauh. Soalnya kan revenue-nya juga jomplang gitu loh. Hmm, Yang hmm, paling hmm, bener adalah bayaran yang lebih pantas gitu loh. hmm, hmm. Ya karena emang ya harus kita akui juga kalau level popularitas sepak bola perempuan itu ya kalau misalnya dibandingin sama laki-laki masih ya beda jauh tapi Masih beda. em, Cuma dalam getting beberapa better. tahun ya dalam beberapa tahun terakhir sih harus diakui juga emang getting better ya karena kalau Betul. misalnya ya mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gua nggak begitu banyak mendengar tentang berita-berita sepak bola perempuan itu mungkin cuma sesekali aja misal ya final Piala Dunia tahun 2011 gitu gue masih denger-denger tapi sekarang pun eh, kampanye misal Inggris di Euro 2022 kemarin gue tuh selalu lewat di timeline gue gitu dan ya itu sih bagus sih menurut gue karena jadi banyak yang lebih perhatian juga terhadap sepak bola perempuan ini yang bisa Betul. dibilang ya sangat ini ya dari dulu ditelantarkan gitu padahal potensinya ada gitu. Betul. Mungkin dari Mas Rijal sendiri ada tanggapan gimana tentang masalah dalam ya ini apa ya perkembangan sepak bola perempuan itu. Ya sebenarnya kalau sepak bola perempuan ini kan sebenarnya kalau menurut gua pribadi sih lagi progres gitu ya. Maksudnya dalam artian kita bicara tadi Hasiar gitu. Gua tahu ya Presiden FIFA Gianni Infantino itu dia itu bikin blunder atau bikin market sendiri atau kayak gimana gitu ya. Setahu kita bahwa kalau misalnya nonton Piala Dunia gitu ya, Piala Dunia yang men's, yang cowok itu marketingnya itu bakal dibundling gitu ya sama si Piala Dunia yang cewek gitu. Cuma nggak tahu kenapa di Piala Dunia yang kemarin Qatar itu si Gianni Infantino bilang bahwa ya Piala Dunia Qatar gue pisahin deh. Qatar sendiri marketingnya nanti Piala Dunia Women's Australia New Zealand bakal kita pisah sendiri nih marketingnya gitu kan. Mungkin mereka mikirnya bahwa kalau misal dipisah nanti marketnya bakal
kayak ya nanti perempuan bisa kesaring nih siapa aja nih yang bakal nonton, apakah di situ ada cowok juga yang nonton untuk Piala Dunia Wanita gitu ya. Cuma sekarang levelnya masih sepak bola wanita itu kan masih di bawahnya sepak bola cowok ya. Jadi kayak Mhm. lu mau ngasih revenue ke sepak bola cewek masih masih belum gitu. Dengan lu menaikkan harga hak siar, kemudian lu bagi ke tiap negara konfederasi untuk beli, itu ya memang agak memberatkan gitu kan. Kalau misalnya dibanding jadi satu antara Piala Dunia yang men sama yang women itu kan bakal ke coverage kan apa namanya harganya gitu kan. Kalau misal di satu-satu kan untuk biaya produksinya kan akan lebih mahal gitu kan. Jadi gua nggak tahu ini Gianni Infantino ini dia itu blunder atau kayak gimana gitu ya. Dan sampai sekarang pun ya kita contoh di Indonesia sendiri lah gitu ya. Di Hmm. Indonesia sendiri nggak ada gitu siapa broadcaster yang mau ambil karena memang mahal gitu kan. Untuk di Indonesia sendiri yang gua lihat juga kayak ya mau ngambil juga ini dengan harga besar terus penonton di Indonesia banyak nggak kalau misalnya gua ambil kalau nggak ada yang nonton kita rugi dong di biaya produksi dan lain-lain gitu kan makanya untuk TV terestrial maupun OTT itu juga bakal mikir-mikir kalau misalnya gua ambil dengan harga besar terus nggak ada yang nonton juga gua rugi dong gitu makanya sampai sekarang pun H-1 ini besok udah mulai ya memang ada gitu yang mau ngambil gitu mau nggak mau ya kita harus ke websitenya ke FIFA gitu yang di FIFA Plus. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya si Gianni Infantino ini salah judgement kali ya tentang market yang ada di sepak bola perempuan. Mungkin terlalu meng-overestimate interest yang ada di sepak bola perempuan dan di mana dia malah jadi pede ya apa memisahkan package-nya untuk hak siar yang FIFA Men's dan FIFA Women's gitu. Apakah itu benar? Betul 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 Oke. bahkan sampai di apa ya di New Zealand pun kayak apa ya USA Amerika Oh. itu dipindahin nih home base-nya maksudnya dalam artian lu nanti di grup yang di negara New Zealand gitu. Biar apa nanti di sana kan USA kan banyak pemain top ya bakal Hmm. meraup apa ya penonton yang banyak gitu kan karena memang hak siarnya juga nggak terlalu dapet gitu ya di negara-negara lain dan bahkan di New Zealand sendiri gitu ya makanya FIFA menempatkan si USA itu kita taruh di New Zealand aja deh gitu dari di Australia kan udah cukup famous ya di situ masyarakat Australia dengan sepak bola wanita di New Zealand kan masih belum gitu dan udah ditaruh di New Zealand pun antusiasmenya juga masih belum dapat gitu untuk orang mau nonton gitu bahkan Hmm. kata Raifa tadi gitu ya di New Zealand sampai mereka ngasih tiket gratis gitu untuk buat Hmm. nonton gitu ke stadion gitu jadi ini kan sampai sekarang pun masih jadi kayak permasalahan gitu jadi kayak Gianni Infantino ya menurut gue sih blunder gitu kecuali kalau level hype-nya sepak bola cowok itu sama sama level dengan sepak bola sepak bola cewek itu sama levelnya sama sepak bola cowok ya lo bedain nggak apa-apa gitu lo bundling sendiri maksudnya lo pisahin sendiri hak siarnya oke okay. Tapi kan sekarang keadaannya masih masih belum jadi ya salahnya sih kalau menurut gue. Ya, ya itu juga sih yang jadi ya menarik ya untuk dilihat masalah ini. Berarti jadi kalau misalnya kita dari Indonesia, kalau misalnya mau nonton itu cuma bisa dari websitenya FIFA aja ya? Iya betul di vivaplus.com nanti tinggal masuk aja kayaknya langsung login sih kita login via email kita nanti bisa langsung free nonton langsung. Hmm, oke deh kalau ya kita udah bahas juga ya mungkin sedikit intro tentang ya, kondisi Piala Dunia Perempuan untuk edisi tahun 2023 ini. Tapi mungkin sekarang pendengar udah mulai ini ya, mulai gregetan gitu pengen dengerin gimana sih emang pemain-pemain di sepak bola perempuan, gimana profil timnya. Ya dan mungkin kita sekarang bisa lanjut aja ya terjun ke partisipan-partisipan untuk Women's World Cup tahun ini. Nah, sekarang kita bakal ngelihat ini ya apa ke grup-grup yang ada di Women's World Cup. Sebentar. Nah, ini gue ambil dari Twitter yaitu dari user @audiozolite. Nah, ini dari kalau nggak salah untuk Piala Dunia kali ini tuh ditambah ya dari 24 partisipan menjadi 32. Betul. Ya, ini baru pertama kali kan ya. Jadi jumlah partisipannya sekarang sama seperti yang di FIFA Men's. Jadi
formatnya mungkin sekarang udah familiar ya. Iya, Eh, udah familiar. Tapi kayaknya pembagian apa fase gugurnya agak beda ya. oh, Jadi yang New Zealand taruh New Zealand gitu ya. Bukannya gitu Bang Ijal? Iya benar benar benar. Jadi dipisahin gitu. Maksudnya fase gugur yang di New Zealand ya di New Zealand, di Australia ya di Australia gitu. Kecuali nanti dari New Zealand siapa yang udah udah jadi wakilnya nih yang di grup di New Zealand sama di Australia siapa nih grupnya yang pemenangnya di Australia nanti bakal ditandingin di Final. Australia ya finalnya ya. Iya, Sydney Stadium Australia. oh berarti jadi Oh, timnya itu nggak ada yang pindah-pindah ya dari kalau misalnya udah Enggak ada. Di Selandia Baru aja terus. betul Oh, betul. nah, kalau misalnya kita lihat dari visualisasi ini ya, overview grup-grup Piala Dunia tahun ini, kita bisa lihat di grup A ada small spread between all groups. Jadi mungkin yang paling ketat lah dari secara ELO rating. Ada juga grup B yang dari 1 sama 2 nggak beda jauh, dan 3 sama 4 juga nggak beda jauh. Mungkin jadi bisa diprediksi kalau misalnya juara sama runner up-nya mungkin ketahuan nih, tapi ya bisa juga ada. Namanya juga sepak bola kan ada ya surprise-nya lah ya. Dan grup H Heeh. ini yang paling jomplang dari yang atas sama yang paling bawah. Jadi Jerman sama Maroko mungkin yang levelnya paling beda. Nah ini kira-kira apakah bisa dibilang akurat gitu dari rating ini untuk menggambarkan situasi atau kondisi grup-grup tadi? Ijal dulu. Iya, kalau misal di grup A, Sweden, oh sorry Sweden lagi, Norway, iya jelas maksudnya dari grup A memang apa ya, apa si Norway ini bakal bakal diunggulin ya, tapi ini bakal di atas kertas mungkin Australia ini bakal masuk Australia. Jadi gue bilang Sweden nggak Sweden Norway nggak terlalu oke banget gitu ya. Ini sebenarnya di grup A kalau gue bilang Australia harusnya di atas ya, maksudnya dalam artian sorry sorry New Zealand. Hmm. New Zealand nggak terlalu di atas gitu, maksudnya Norway di atas dan Switzerland yang mungkin kedua gitu. Dan ya memang benar sih datanya seperti ini gitu. Jadi untuk di grup A kalau gue lihat sih untuk kemungkinan bisa melaju jauh antara Norway dan Switzerland sih. Hmm, Kalau misalnya untuk grup B gini, kalau soalnya gue baca sedikit preview, kalau misalnya di grup B itu eh, Irlandia itu ini ya debutan juga ya di Piala Dunia kali ini. Tapi ada juga yang bilang ya mungkin di sini mereka bisa inilah ya bikin satu upset gitu karena mungkin gaya mainnya mereka yang lebih agresif gitu dan bisa merepotkan tim-tim yang di atas gitu. Nah ini gimana tanggapannya untuk grup B? Mungkin Mbak Nino boleh? Grup B itu sejujurnya paling apa ya? Paling boleh dibilang em, grup maut lah kalau kata gue. Hmm. Soalnya dari segi komposisi pemain tuh sebenarnya berimbang sih, terutama kalau ngomongin Nigeria itu em, kayak Uchenna Kanu kan waktu di Liga MX Femenil kan dia juga lagi bersinar banget tuh sebelum ditransfer ke Racing Louisville. Hmm. Dan sebenarnya nggak cuma Uchenna Kanu aja sih, tapi ada juga Rasidat Ajibade. Dia juga on form di Atletico Madrid. Terus habis itu Asisat Oshoala walaupun naik turun tapi tetap kalau di timnas Nigeria pasti beda dia tuh mainnya. Kemudian kalau Irlandia tuh memang fisikal banget sih. Kayak modelan Katie McCabe itu sama Louis Quinn itu udah sih gak usah ditanya, itu bener-bener fisikal. Jadi besok pas partai pembuka itu kan lawan Australia kan. Ini bisa dipastikan tuh bakalan keras sih. Bakal ada gelut lah ya. Mungkin ya modelan McCabe. eh ya menarik sih ngelihat ya tadi apa kondisi di grup B yang mungkin di sini bisa dibilang 1 sama 2 small difference 3 sama 4 dan ada Iya, gap antara 2 dan 3 ya. Tapi kalau betul. misalnya kita ngomongin tadi ada aja kemungkinan kalau misalnya yang ratingnya ketiga atau rating keempat ini ya bisa aja bikin upset gitu. Iya, bisa Jadi aja colong-colong hadiah hmm, kayak Kanada ini kan juga lagi nggak terlalu bagus-bagus amat abis Olimpik. Jadi ya hmm.
peluang untuk Irlandia buat nyaplok runner up itu bisa banget sih. Ya menarik sih karena kita juga kalau misalnya berkaca sama Piala Dunia yang kemarin di Qatar ya kita ngelihat ada eh, grup yang isinya itu Jerman, Spanyol, Jepang sama Costa Rica dan yang juara ternyata juara grup itu Jepang gitu jadi bisa aja itu terjadi di Bisa. grup B ini. Tapi kalau Iya. misalnya lihat dari keseluruhan semua grup yang kemungkinan ada potensi upset paling gede itu di grup mana ya kira-kira? Oke, I think kalau nggak grup B itu grup D. Grup D ya? Iya. Karena kita tahu Denmark itu cuman ngandelin satu orang. Ya, Pernilla Harder itu udah dia ngandelin itu doang. Kalau nggak ada dia, udah deh. Sinebrun kalau untuk ngegendong Denmark itu masih belum sih. Mungkin Hmm. yang dalam beberapa tahun ke depan Catherine Cole yang main di Arsenal. Ini masalahnya Denmark tuh kayak di Euro kemarin sih. Kalau masih kayak di Euro kemarin, ya udah bisa-bisa Cina curi start ini. Menarik juga ya. Karena kalau misalnya dilihat dari ILO ratingnya juga sebenarnya kualitasnya nggak beda jauh sih ini Denmark sama Betul. Cina. Jadi mungkin ya meskipun sekarang Denmark yang jadi second favorite, tapi ya kemungkinan ada kemungkinan besar juga ya Cina bisa ya colong spotnya Denmark ini ya sekarang. Betul. Mungkin dari Mbak Raifa ada tanggapan sendiri tentang apa sih yang kita perlu tahu tentang drawing group di World Cup 2023 ini? Kira-kira ada yang mau di-highlight gak? Misal dari grup-grup lain atau gimana? Nah, ini yang udah mana tadi aku ke lift. HP ku penuh. Tadi kita udah bahas grup A, B, sama D sih. Mungkin yang belum dibahas itu grup H. Dan apakah ini benar sih sebenarnya Maroko itu secara ini dari rating ILO itu mereka yang paling bisa dibilang paling lemah ya. Tapi apakah mereka apa ya pantas diremehkan seperti ini atau gimana ya? Gak tahu ya, aku sebenarnya nggak terlalu matiin Maroko. Hmm, Tapi aku ini sih, aku ngelihatnya Korea sih. Takutnya hmm, takutnya aja, takutnya kayak waktu pas 2019 kemarin. Mereka 2019 parah banget. Tapi mungkin pelatih udah ganti gak sih? Kan Nino Korea belum, ya masih sama. masih Colin Bell dari 2019. Masih, iya masih Colin Bell. Nah itu, aku takutnya gitu doang sih. berarti ada ya kalau misalnya berkaca dari yang performa 2019 ya bisa jadi di sini juga eh, sikut-sikutan ya sama Kolombia ya begitu jatuhnya ya. Ya Kolombia, Korea, Maroko tuh kesikut-sikutan. Hmm, I see, I see. Ya itu sih beberapa mungkin poin-poin yang bisa di-highlight dari drawing group ini. Dan kalau misalnya kalian tadi mungkin yang tertarik sama yang ini ya grup yang paling kompetitif, mungkin kalian bisa lebih fokus ke grup D tadi yang kita bisa lihat ada Denmark sama Cina, siapa yang bakal apa merebut posisi kedua dan ada juga grup H yang mungkin ada ini Korea sama Kolombia nih karena mereka deket banget juga kan secara kualitas kalau misalnya kita berkaca dari visualisasi ini. Tapi mungkin kita sekarang pengen ngebahas debutan-debutan di Piala Dunia kali ini karena kan tadi udah disebut juga ada perubahan ya dari formatnya yang tadinya 24 tim sekarang jadi 32 tim. Nah, dan sekarang gue bakal ke nah ini gue bakal nge-highlight beberapa tim-tim debutan seperti ada 8 total tim debutan di tahun ini. Pertama ada Haiti, ada Republik Irlandia, Maroko, Panama, Filipina, Portugal, Vietnam, dan Zambia. Itu udah bener semua belum ya, Mbak? Takutnya ada yang salah nih. Ini bener-bener. Oke. Nah, dari debutan-debutan tadi ya, mungkin yang berpeluang paling bisa melaju jauh di turnamen ini tuh yang negara mana ya kira-kira ya, Mbak? Mungkin boleh dari Mbak Dino atau Mas Rizal? Eyo, Hmm. gue tetap menjagokan Irlandia ya. Hmm. Irlandia ini suka banget sih bikin kejutan emang. Ya mungkin kalau gua tambah ya, selain Irlandia mungkin gua lihat ada Portugal sama Maroko gitu.
mungkin Irlandia ini kayak ngandelin yang udah dibilang tadi ya, physical gitu ya. Hmm. Maksudnya strength dan sebagainya. Kalau ngelihat Maroko sama Portugal, dia tuh punya kecepatan sama skill ball yang bagus gitu. Ketika uh, ngelawan tim yang mungkin punya compact defense yang oke, kemudian defense-nya di sisi lain juga masih bolong-bolong, Maroko sama Portugal ini bakal bahaya, ini terik banget gitu. Kalau Hmm. gue lihat Portugal adjustment-nya ketika Euro kemarin gitu ya, mereka itu kayak masih belum paham untuk tactical sepak bola, gimana untuk passing ke apa namanya, passing yang bagus kayak gimana gitu kan. Terus satu dua dikombinasi di dalam kotak penalti itu seperti apa itu masih belum 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 kelihatan karena memang masih salah-salah passing. Tapi mereka punya kecepatan, punya skill individu yang bagus, berani nusuk. Ini bakal jadi apa ya, senjata utama dia gitu. Dan juga Maroko. Maroko kemarin dia sebagai host untuk Piala Afrika cewek gitu ya. Dan kemudian dia jadi juara dua. Sayangnya kalah sama South Africa gitu ya di final. Cuma Maroko ini punya compact tim yang bagus. Maksudnya dia bermain as a team gitu. Ketika Hmm. memang di Maroko itu cuma dua pemain yang punya nama, pemain bintang gitu yang bagus. Cuma yang nggak punya nama ini yang di Maroko itu mereka bisa ngeblend gitu sama pemain-pemain yang gitu. Gimana caranya main secara kompak as a team, kombinasi passing satu dua itu mereka cukup bisa dimainkan gitu. Jadi dan dibarengi juga main keras gitu. Jadi Maroko selain Irlandia, kalau gue sih Maroko sama Portugal sih yang mungkin sedikit banyak bicara nanti di Women's World Cup besok. Menarik sih. Tadi juga mendengar Maroko ya, karena kalau misalnya dilihat dari datanya ini, mereka bisa dibilang tim yang paling lemah ya secara kualitas. Tapi tadi jadi salah satu pick ya untuk membuat kejutan itu. Kalau misal dari Mbak Raifa sendiri ada pilihan tim mana yang kira-kira bisa ya membuat kejutan lah sebagai debutan? Ireland. Ireland juga Aku ya. tuh masa aku mikirnya di Ireland sih. Ya banyak Sebenarnya yang Ireland mungkin tuh milih. walaupun dia debutan, Hmm. tapi nggak bisa diremehin. Kayak kemarin kayak tiba-tiba Ireland ngalahin Aussie, Hmm. tipis sih 3-2. Terus juga terus pernah apa gitu, aku lupa. Ireland tuh nggak bisa diremehin. Tapi terus sebenarnya Ireland tuh juga tergantung sama isi grupnya juga sih. Hmm. 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 Ya, tadi juga kita udah bahas di grup B, ya itu juga salah satu mana ya potensi mungkin yang second favorite bisa aja eh, apa ya terpental gitu dari posisi kedua. Dan ini mungkin kalian yang suka underdog story gitu, mungkin kalian bisa pilih Republik Irlandia jadi tim kalian untuk didukung di turnamen ini. Nah, mungkin Portugal juga sabi sih. Portugal ya, jadi Yoi. ya, menarik Portugal lah. nih siap-siap menjegal Belanda nih kalau Belanda nggak belajar dari Women's Euro kemarin. Hmm, Ya, ya menarik sih kalau misal kita lihat di grup E yang isinya ada dua debutan ya sama Vietnam juga salah satu teman kita di Asia Tenggara gitu. Dan ya Injiri tau nggak sih? ya itu mungkin nanti kita bisa bahas di off cam lah ya. Ya mungkin sekarang kita udah bahas overview untuk beberapa untuk semua grup ya tadi. Dan kita udah bahas juga para debutan dan mungkin sekarang kita geser ya ke tim-tim yang mungkin diunggulkan tadi kalau misal kita bahas tim-tim yang bisa dibilang underdog atau bakal membuat kejutan gitu. Nah, kita sekarang bakal pindah ke bukan underdog lagi tapi ke top dogs ya kita di Piala Dunia kali ini. Nah, ini gue bahasnya nggak ngurut ya secara yang paling favorit nomor satu sampai nomor 5, gue milih nomor 5 karena kalau misalnya gue ngurutin nanti mungkin ada perdebatan, ada yang nggak setuju, jadi ini nggak ngurut ya. Mungkin kita bisa mulai dari ini ada beberapa tim yang kita highlight di sini. Eh, Tim pertama Inggris. Em, Mereka sekarang FIFA rankingnya ada di 4, tapi mereka
kemarin di Euro terakhir jadi juara kan, berhasil jadi juara. Tapi mungkin bisa dilihat dari 5 pertandingan terakhir ada beberapa hasil yang kurang memuaskan, dan ini juga prediksi line up yang gua ambil dari artikel The Athletic. Nah, kira-kira untuk gambaran kondisi timnas Inggris ini menjelang Piala Dunia kali ini bagaimana? Apakah mereka optimis ya? Apakah mereka difavoritkan menjadi juara untuk kali ini? Atau gimana? Karena gue baca sendiri juga, gue baca-baca di preview ada beberapa pemain kunci yang harus absen gitu, seperti Leah Williamson atau Fran Kirby atau juga Beth Mead yang nanti kita akan bahas juga ya. Tapi gimana nih feeling tentang timnas Inggris menjelang Piala Dunia kali ini? Em, Inggris itu kan kita tahu, Inggris itu kan udah tinggal oleh Williamson, Brent Pitt sama Frank Kirby kan. Hmm. Ini sebenarnya kan karena cedera. Tapi kalau Frank Kirby itu bukan ACL sih, gue lupa cedera apa. Pokoknya di bagian lutut. Cuman dia kan Sama ada sempat riwayat operasi. penyakit juga ya. Apa ya? Kirby itu juga ada riwayat penyakit gak sih? Iya, dia juga ada riwayat penyakit juga sih yang dulu itu. Makanya akhirnya dia ya udah nggak main deh gitu. Tapi sebenarnya selain Williamson dan Badminton atau Frank Kirby tadi, Inggris tuh sebenarnya sempat ketar-ketir oleh kondisinya Millie Bright, karena Millie Bright kan sempat cedera dan nyampe akhir musim kan jatuhnya kan. Sementara Inggris itu butuh banget sama agresivitasnya Millie Bright. Jadi ini yang bikin Inggris itu agak ketar-ketir sih sejujurnya. Kalau di lini tengah atau depan sih gue rasa masih aman kan. Nah ini kalau belakang ini agak mengkhawatirkan kalau semisal Millie Bright masih diragukan buat main lagi gitu loh. Ya kalau nggak salah juga gue denger ada mungkin Millie Bright mungkin ya nggak main di pertandingan pertama. Gue denger dari podcast ya, jadi dan mungkin sekarang apa ya, Millie Bright bisa dianggap sebagai back yang tipenya lebih tradisional ya dibanding sama misal Leah Williamson gitu. Jadi ya Leah Williamson ini kan dianggap sebagai salah satu ball playing center back terbaik ya di dunia kan. Nah mungkin Betul, itu juga jadi salah satu aspek yang ini sih yang bakal bikin Inggris tricky ya dalam misal hal build up atau possession gitu. Nah bener. ini mungkin tadi ini yang udah kita highlight, Leah Williamson, Beth Mead, sama Fran Kirby. Dan ini juga ada ini sih mungkin fenomena yang lumayan menarik gitu untuk di highlight, yaitu banyak banget. Tadi udah disebutkan Leah Williamson sama Beth Mead itu harus absen di Piala Dunia kali ini karena cedera ACL. Dan kalau nggak salah karena gue pendukung Arsenal, jadi gue ngikutin dikit-dikit lah Arsenal Women. Dan itu kalau nggak salah sampai ada 4 pemain ya yang cedera ACL ya di musim ini. Bener. 5 kayaknya malah. 5. Satu Oh, lagi siapa 4 sih, Fah? sih. Winreuter, terus habis itu kan Midema udah pasti kan? Widema, Med, Laura. 4 ya. 4 dong. Laura, Leah, Bedfish. Iya. Iya 4. itu, 4. 4 ya. Ya itu eh, ya mungkin nanti ya sebenarnya karena ini juga ya ada beberapa faktor juga, mungkin ada yang bilang tentang jadwal yang sekarang lebih padat lagi. Ada juga yang bilang tentang ini ya, riset ke sepatu bola di perempuan juga belum begitu banyak gitu. Betul. Nah, ini mungkin jadi suatu hal yang merugikan Inggris di Piala Dunia kali ini. Nah, ini gimana nih efeknya nanti selain tadi yang mungkin gue udah sedikit sebut tentang Leah Williamson dan build up atau possessionnya Inggris, gimana knock on efeknya ya apa cedera pemain-pemain ini terhadap kans juara Inggris atau ya performa Inggris lah di Piala Dunia kali ini. Mungkin dari Mas Rizal boleh di disebut lah atau dijelaskan. Ya, sebenarnya udah dibilang tadi ya dengan kedatangan Leo Williamson, kemudian Beth Mead, kemudian Van Kirby, ini cukup mereduksi kekuatan dari Inggris gitu ya.
terutama untuk di sisi lini tengah gitu ya. Sisi penyerangan ofensif, Frank Kirby absen, kemudian Badmit kita tahu bahwa di Euro kemarin tuh sangat jadi motor serangan sekali ya buat Inggris di Euro kemarin, dan sekarang mereka kehilangan gitu. Dan buat gue sih kalau kehilangan Badmit mungkin agak mereduksi kekuatan sedikit, tapi di bench gitu ya, di apa namanya, di pemain Inggris nih juga sangat oke gitu. Jadi lo kehilangan Badmit pun sebenarnya masih ada pemain yang bisa ngegantiin gitu ya. Cuma levelnya memang agak berbeda. Paling nggak lo bisa substitute kekuatannya si powernya Badmit, kemudian lo ganti yang lain tuh sebenarnya masih sama lah, 50-50 gitu. Cuma yang lihat di sini bahwa defense ini sangat concern banget buat si Inggris gitu. Kehilangan Williamson, kemudian Millie Bright tadi yang diberitakan bahwa untuk pertandingan pertama itu kemungkinan absen. Nah, ini bakal siapa nih di center back yang bakal dipasang di situ gitu ya. Yang gue lihat Inggris membawa untuk pemain defense tuh kebanyakan posisi back sayap gitu daripada center back. Center back pun cuma kayak siapa ya, Millie Bright gitu kan. Jadi mungkin nanti ada resposisi pemain ya, maksudnya penukaran pemain. Alex Greenwood yang mungkin biasa main di back sayap mungkin bakal digeser di tengah gitu ya. Nanti entah itu bakal diduetin sama Jess Carter atau siapapun itu gitu ya. Nah, ini yang bakal apa ya? Bakal dimanfaatkan oleh lawan gitu sebenarnya. Inggris dengan uh, contender untuk juara gitu, tapi dia punya kelemahan di sisi defense, banyak yang pemain cedera, dan kayak sekarang pun untuk defense Inggris dengan kehilangan Williams itu kayak nggak ada leader siapa nih yang di belakang yang bakal ngelit lini belakang gitu ya untuk Inggris itu sendiri gitu. Cuma balik lagi Inggris itu di Women's Euro itu nemu satu formula gitu ya, di mana Sarina Wiman buat gue sih ini salah satu pelatih wanita terjenius saat ini gitu ya. Ketika tim-tim lain tuh kayak main bola ya sekedar main biasa, taktikal biasa. Cuma yang gue temuin kemarin untuk Women's Euro Inggris di mana memfungsikan double pivot ini antara si Jodie Steinway sama si Carol Ross. Ini sangat membantu banget lini tengahnya Inggris gitu ya. Bakal lebih stabil ketika ada dua pemain ini gitu. Ketika lo nyerang, si Carol Ross punya visi permainan yang bagus, punya passing yang juga bagus. Di sisi lain, di Steinway ini ketika Inggris dapat counter gitu ya, dapat counter atau dapat serangan, dia orang pertama yang bakal kayak istilah stopping ofensif dari pemain lawan gitu. Jadi dia orang pertama yang mungkin bakal ngejegal siapa yang bawa bola di tengah gitu, kayak ya gelandang inilah Kang Jegal lah kalau di tengah gitu ya. Jadi ini yang bakal dua pivot ini kalau misalnya Inggris keserang atau ke counter attack ini bakal backup defense-nya Inggris yang sekarang lagi nggak bagus. Nah, gimana caranya besok itu bakal kita lihat ya, apakah dengan defense-nya Inggris yang nggak baik-baik aja, dua pemain ini George Stanway dan juga Carlos Ross bisa membackup defense-nya Inggris sebagai dapat pivotnya itu gitu. Jadi kita lihat besok sefungsional apa Carlos Ross sama George Stanway, dan dua orang ini sangat sangat penting banget sih buat timnas Inggris. Menarik juga sih kalau misalnya kita lihat gimana ya, dari balance-nya Inggris yang sekarang di defense mungkin lagi nggak begitu baik lah karena ada beberapa pemain yang harus absen. Tapi kita juga tahu di tengah mereka masih penuh kualitas meskipun harus kehilangan Frank Kirby, penggantinya Elatun itu masih masih oke lah ya. Dan ada Kira Walsh tadi yang sekarang itu pemain termahal di sepak bola perempuan ya kalau nggak salah ya, setelah kepindahan dari City ke Barcelona. Dan ada juga Georgia Stanway yang main buat Bayern Munchen ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Tapi yang belum kita bahas ini mungkin di lini depan gitu karena gue nonton kemarin video TiVo, ada ini sih, ada lumayan perdebatan yang menarik di mana lini depan Inggris itu tuh sebenarnya banyak pilihan, dan terutama mungkin yang paling menarik menurut gue Rachel Daly di mana dia di Euro kemarin mainnya sebagai back kiri. Fullback. Iya, fullback kiri. Tapi karena di level klub kemarin sama Aston Villa dia main bagus banget jadi striker, dia jadi top scorer kalau nggak salah ya dengan 2 gol. Jadi top skor. Iya, jadi top Bener skor. banget. Fullback yang jadi top Yeah. skor. Nah, ini jadi suatu dilema ya, jadi suatu masalah bagi Sarina Wiegman, bukan masalah yang buruk ya, tapi masalah yang bagus gitu. Dan ada juga tapi pemain-pemain lain juga yang dianggap mungkin layak juga bisa jadi striker.
Alicia Russo yang kemarin memainkan peran kunci ya di Euro kemarin sebagai super sub yang tadi kita udah bahas, dan ada juga Bethany England yang pindah tengah musim ke Spurs dan berhasil ini ya membawa Spurs naik di klasemen Women's Super League tahun lalu. Nah, ini misalnya dari Mbak atau Mas sendiri ngelihat persaingan di lini depan ini, persaingan ujung tombak ini. Kira-kira siapa yang akan dipercaya jadi pilihan utama? Mungkin dari friendly terakhir em, kita bisa inilah ya nerawang sedikit karena Rachel Daly dikasih nomor 9, mungkin dia yang bakal jadi Wow. pilihan utama. Tapi masih agak terbuka ya. Mungkin dari Mbak Raifa dulu kali boleh tanggapannya tentang persaingan tiga striker ini. Ini sih, kalau aku lu sebenarnya lebih nian Russo, karena di Russo tuh emang udah dipercaya dari awal kan. Kalau Bethany England, kalau tak lihat, dia kalau di timnas, sorry tuh saya emang kalah saing Hmm. sama si Russo. Deli ini, Deli ini sebenarnya kocak sih. Deli itu dari dulu, dari di NWFL, coach asli tuh dia tuh di striker, tapi di timnas main di right back. Agak beda gitu ya. Kalau kayaknya nggak Emang pernah agak nggak nggak pernah lazim ngelihat kalau yang kayak gitu sih di ya sepak bola pria gitu. Jarang banget ada yang main sebagai striker dan fullback gitu. Biasanya mungkin kalau di Liga 1 gitu. Sekarang ada pemain Barito namanya Renan Alves, dia bisa main sebagai center back sama striker. Nah, itu masih masih oke lah karena dalam bayanganku masih oke, ada logikanya gitu. Dia dia dominan di udara. Kalau misalnya center back dia bisa jadi box defender yang dominan, tapi dia juga bisa jadi target man gitu. Tapi kalau misalnya jadi fullback ini kayaknya apa ya? Aku nggak kepikiran skill set yang translatable sih dari fullback ke striker. Tapi misalnya di sepak bola perempuan ada ternyata yang kayak gitu. Jadi ya mungkin ya itu salah satu hal yang bisa membuat kalian yang mungkin suka taktik tertarik ya ke sepak bola perempuan ini. Mungkin dari Mbak Nino sendiri, kalau misalnya dari persaingan ini, kira-kira siapa yang paling cocok untuk jadi pilihan utamanya Serena Wigman di depan? Kalau ngelihat konsistensi dari musim lalu di WSL itu rasanya no brainer sih. Deli itu harusnya starting di timnas Inggris dan sebagai striker pada akhirnya kan. Karena kalau Asal untuk jangan jadi right mendapat back. Itu agak gak lazim sih, buat nalar. kalau waktu jadi right back itu kemarin malah jadi dikadalin di final sebenarnya. Untung dia Emang cepet-cepet diganti ini waktu em, apa extra time itu. gak cocok sebenarnya sih, jujur. Memang bukan posisinya. Ya, gue rasa tuh Delhi harusnya memang harus starting semenjak banyak senior dia yang pensiun itu. Oh ya, Kalau dia kemarin nggak ini ada ya posisi nggak starting itu, Ellen White ya yang Ellen pensiun White, ya yang betul. jadi pilihan utama kemarin. Heeh. Mungkin dari Kalau Mas Rijal semisal sendiri. Delhi nggak starting, ya baiklah. Mungkin dari Mas Rijal sendiri gimana pilihannya siapa? Mungkin tadi kita Beth England nggak yang ini ya. Mungkin bisa kita pinggirin dulu. Mungkin antara Russo sama Rachel Daly. Kalau dari Mas Rijal sendiri, secara pribadi bakal milih siapa ya? Ya, kalau misalnya adjustment kemarin Women's Euro gitu ya, kenapa Rachel Daly main di di wingback, maksudnya di back sayap gitu ya. Memang di Euro kemarin Inggris memang kekurangan back sayap yang kurang agresif gitu ya. Maksudnya ada beberapa kayak Lucy Bronze ataupun ya mungkin Liam Charles gitu ya. Cuma kalau Rachel Daly main di back sayap itu memang dia ofensifnya lebih oke gitu. Cuma ketika di defense dia agak kurang. Nah, sekarang posisinya dikembalin ke striker gitu ya. Dan di Euro kemarin kenapa Rachel Daly juga kayak nggak di striker ya, kita tahu sendiri di situ ada Ibu Ratu Ellen White yang nggak bakal mungkin bisa geser posisinya gitu ya di striker. Dia bakal jadi pemain utama si Ellen White. Kemudian sekarang Ellen White udah nggak ada, pensiun, cuma tinggal Alicia Russo, Rachel Daly dan juga si Bethany England. Kalau gue ngelihat sendiri untuk adjustment kemarin di Euro ya tetap Alicia Russo gitu. Alicia Russo di apa namanya di level klub di Manchester United
itu pasti starting terus dan memang game changer juga buat buat Manchester United. Buat gue sih Alisson itu bakal jadi starting. Mungkin kalau misal deadlock pun Inggris nggak bisa bikin gol nanti Rachel Daly bakal jadi ini ya super sub gitu ya untuk strikernya Inggris gitu. Cuma gue lihat kalau untuk offense Inggris tuh kayak nggak terlalu kayak ngandalin striker banget gitu karena di gelandang pun atau pemain tengah mereka itu sebenarnya punya pemain yang punya insting bikin gol yang oke juga kayak Elaton, kemudian ya kayak Jordi Stanway atau Kelao sendiri juga bisa bikin gol sebenarnya gitu. Jadi untuk possibility memainkan false nine itu sebenarnya bisa untuk di timnas Inggris gitu ya. Bahkan kemarin di Euro pun kalau lihat mereka malah memainkan false nine ketika Badmit, Elaton itu malah mereka banyak bikin gol di Euro kemarin. Padahal posisinya memang bukan striker gitu ya. Dia lebih ke tengah, cuma agak ke pinggir gitu. Jadi ya yang gue lihat untuk striker besok kayak ya masih Alessia Russo sih untuk starting. Ya karena kalau misalnya ya ini gue banyak referensi Inggris dari Tifo ya. Banyak juga yang mungkin yang menganggap karena Russo kemarin udah bagus, udah bermain bagus ya sebagai super sub di Euro 2002, di Euro 2022, ya dia layak lah untuk mendapatkan kesempatan menjadi starter untuk kali ini di Piala Dunia. Apalagi udah Ellen White yang pensiun ya. Jadi harusnya dia sebagai suksesor naturalnya untuk ini ya untuk nomor 9-nya Inggris. Nah, itu ya mungkin itu yang dinamika yang menarik sih dari apa ini ya sepak bola internasional karena kalau misalnya sepak bola internasional sama sepak bola klub itu juga kita terkadang harus memisahkan gitu ya karena mungkin Bener. pemain yang gacor gitu di level klub belum tentu gacor di internasional dan pemain yang gacor di internasional belum tentu gacor di level klub gitu. Misal kayak yang gue pikirin sekarang di sepak bola pria, contohnya Lukas Podolski gitu yang selalu jadi andalan di Jerman. Dia kalau misalnya di level klub itu bukan yang mentereng-mentereng banget. Nah itu sih yang menarik dari timnas Inggris ini. Mungkin kita sekarang bisa geser, bisa pindah ke kandidat favorit selanjutnya yaitu USA yang sekarang lagi apa FIFA menempatkan dirinya di FIFA ranking nomor 1. 5 pertandingan terakhir semuanya menang lawan Wales, Republik Irlandia, Brazil dan Jepang. Dan sekarang head coachnya udah ini ya ganti ya dari 2019 bukan ini kan ya bukan Vlatko Adanovski ya kalau nggak salah. Dan dari dulu kan Jill Ellis terus habis itu ke Vlatko. Oh ya Vlatko ya dulunya Jill Ellis, nah sekarang udah sama Vlatko Andonovski. Dan ini prediksi line up-nya gua sekali lagi ambil dari The Athletic. Nah ini gimana nih ekspektasi untuk Amerika Serikat di Piala Dunia tahun ini, apakah mereka bisa tripit ya karena kemarin kan 2015 mereka berhasil juara, 2019 juara lagi. Eh, apakah di 2023 mereka punya kesempatan yang besar untuk jadi juara lagi? Apakah sekarang mereka tetap jadi unggulan pertama? Karena dari yang gue baca-baca itu di tahun ini mungkin ada generasi yang ini ya, generasi baru gitu dari pemain-pemain muda yang mulai diorbitkan. Nah, ini gimana nih tanggapannya tentang USA di Piala Dunia kali ini? Hmm, USA mungkin semifinal dulu aja Hmm. udah bagus banget sih. Seperti Olimpiade kemarin kan juga kacau tuh Olimpiade Tokyo itu. Hmm. Hmm. Masuk semifinal dulu aja udah bagus banget sih. Cuman kalau ngelihat approach-nya Vlatko, mungkin walaupun sebagian orang nggak seneng gitu, tapi ya tetap perlu diapresiasi juga sih. Dia mulai berani menempatkan banyak pemain muda gitu. Terutama kalau di lini belakang kan ada Naomi Girma nih. Terus habis itu kalau depan kan udah bisa diprediksi Sophia Smith gitu. Jadi ya ini ya udah mulai ada apa ya namanya shifting ya ke pemain-pemain yang lebih muda gitu. Jadi
mungkin betul. bisa disiapkan lah untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Karena kan butuh regenerasi juga di timnas. Nah, tapi mungkin kita agak berhenti dulu ngomongin tentang pemain-pemain mudanya, dan mungkin kita bakal ini ya ngebahas dua mungkin bisa dibilang legenda dalam sepak bola perempuan, yaitu kemarin yang jadi pemenang ini ya Best Player 2019, Megan Rapinoe, dan ada juga Ya. striker USA yaitu Alex Morgan. Nah, mereka apakah ini bakal menjadi Piala Dunia terakhir untuk kedua pemain ini? Mungkin Megan Rapinoe yang lebih ini ya lebih diprediksikan apa karena umurnya juga udah 38, tapi mungkin Alex Morgan ada satu turnamen lagi mungkin. Eh, Gimana ini? Ya. Apakah mereka bakal memainkan peran penting juga di Piala Dunia kali ini? Ke- Gimana mungkin tanggapannya dari Mas Rizal ya boleh deh atau Mbak Raifa? Apa nih? Gue ya. Ya boleh Ya, deh. eh Megan Rapinoe sama Alex Morgan gitu ya. Secara umur ya, ya memang untuk saat ini dari Megan Rapinoe sendiri buat gue udah enggak gitu ya. Ketika pelatih Vlatko Andanovic ini memasukkan dia itu sebenarnya fungsinya buat apa di lapangan gitu. Maksudnya secara taktikal juga banyak pemain-pemain yang sekarang pemain muda yang bisa ngegantiin dia gitu. Mungkin kalau buat gue sih ya kayak misal lo memasuk Megan Rapinoe sebagai kayak maskot gitu ya atau Hmm. leader buat tim atau mungkin penenang di apa ya locker room gitu ya untuk menyemangati teman-teman yang lain gitu. Tapi untuk secara taktikal di lapangan menurut gua sih enggak gitu ya. Dia bakal mungkin main di menit 80 atau 70 gitu yang nggak bakal jadi starting buat buat gua sih. Jadi untuk Megan Rapinoe ya sorry itu saya lo udah selesai gitu maksudnya Hmm. udah nggak bisa diandelin lagi gitu maksudnya. Dan untuk Alex Morgan sendiri masih cukup oke gitu ya. Mungkin ini jadi pembuktian dia gitu ya. Apakah di next event untuk USA bakal lebih perform lagi gitu ya, ataukah masih dipilih lagi gitu ya untuk si Alex Morgan. Cuma buat gue Alex Morgan masih masih cukup cukup penting ya, meskipun uh, umurnya juga udah melewati batas 30 tapi secara insting dan skill ballnya tuh masih masih dibutuhin banget buat di depannya USA gitu dengan didampingi pemain-pemain muda yang punya kecepatan, punya skill ball yang oke, ini bakal kayak kayak ngajarin gitu kan. Lu mainnya seperti ini ya, harus compact sama gua, harus chemistry udah bagus gitu sama sama gua gitu. Harusnya kayak gitu ya. Jadi Alex Morgan masih cukup penting untuk Piala Dunia saat ini untuk gimana ngelit lini depannya USA, untuk gimana caranya untuk finishing ataupun pengambilan keputusan ketika lo dapat bola, apakah ini harus shooting atau, atau harus passing itu mungkin Alex Morgan bisa bisa kayak mementori di situ gitu. Cuma untuk Megan Rapinoe ya kayak apa ya mungkin dia sebagai ini aja sih leadership di bench ataupun di locker room Hmm. tapi untuk di lapangan kayaknya udah nggak bisa lagi untuk dicocokin ke taktikal permainan di gameplay gitu sebenarnya. Kalau misalnya dengerin deskripsi tadi malah jadi keinget ini apa Ronaldo pas kemarin di Qatar yang dia malah Oh, jadi banyaknya malah di bench doang kan ternyata pas awal-awal masih main tapi udah nggak efektif ya di lapangan, dan lama-lama dia jadi cadangan aja. Nah tapi sekarang kita mungkin balik lagi ke tadi yang pembahasan tadi adanya pemain-pemain muda nih yang baru diorbitkan. Beberapa nama seperti Sophia Smith, ada Naomi Girma juga, Trinity Rodman, mungkin yang fans basket tahu Dennis Rodman, nah ini anaknya. Ada juga Alyssa Thompson. Nah ini kalau misalnya tadi dari lihat prediksi lineup, mungkin yang bakal mainin peran yang lebih penting ada di Sophia Smith sama Naomi Girma ya. Tapi kita juga nggak bisa Betul. meremehkan ini ya Trinity Rodman dan Alyssa Thompson. Kalau nggak salah juga Alyssa Thompson ini ya pemain USA termuda yang dipanggil ke turnamen major ya. Kalau nggak salah dari yang report gue Bener. baca, dari preview gue baca, Sesuatu yang sangat langka. sangat langka ya kalau misalnya di ini ya Ya, USA. ini kalau di USWNT itu jarang banget manggil pemain umur 18 tahun itu udah ya, ya kayak langka banget lah. Ini kayak kayak gokil sih ini si Vlatko bisa manggil anak SMA. Oh berarti belum masuk kuliah pun belum ya?
Belum, dia mungkin langsung Wow. lanjut ke Angel City kan, karena kan dia first pick gitu kan waktu drafting kemarin. Ah, oh, I see. Menarik juga. Mungkin ini ya dianggap sebagai salah satu the next great thing from USA apa gimana nih si Alyssa Thompson ini? Bisa jadi. Em, Bisa jadi. Hmm, I see, I see. Mungkin tapi dari empat pemain ini yang di highlight gitu, kira-kira siapa yang untuk turnamen ini yang bakal mainin peran paling penting dan potensinya yang paling gede dari semua pemain ini kira-kira siapa? Mungkin aku mau nanya ke Mbak Raifa dulu tanggapannya dari pemain-pemain ini. Atau mungkin ada nama lain dari Amerika Serikat. Right. Aku mau gimana ya? Aku no comment. Emang ini empat ini emang key player yang emang udah gimana ya kata-katanya? Ya kalau si Rodman sama South Smith ini emang udah emang key player ya USWNT. Kalau buat yang depan udah tandem klop lah. Kalau Hmm. Girma tuh buat di center back. Nah, Alisa Thompson ini yang kayak menarik nih kalau misalnya nyatar dia bakal start regularly kayak dia bakal sering starting. Ini menarik soalnya jarang-jarang gitu USWNT mainin pemain yang di bawah 20 tahun. Sebenarnya aku yang main ku highlight tapi gak dipanggil sih makanya aku no comment. Mungkin yang lain Sebutin apa? ada yang ini mau ngasih tanggapan? Gimana? Mungkin nggak diragukan lagi. Kalau mungkin gue sih Naomi Girma kan, karena BG Sorbonne kan absen. Jadi Hmm. kayak dia alongside Alana Cook mungkin bakal apa memegang tanggung jawab gede di lini belakang karena ini juga pasti nggak mudah gitu loh. Ya karena ini menggantikan kapten juga ya Becky Sauerbrunn itu ya untuk Betul, Amerika. apa bener-bener lebih dari leader gitulah buat gue itu Vicky Sorbrun itu. Leader Hmm. dan mama. Mama satu tim. Iya, Jadi ya pressure-nya lumayan gede ya buat masih umur 23 juga tapi harus menggantikan betul. peran ya leader tadi, peran mamah tadi ya mungkin. Tapi ya eh, dari Amerika Serikat ini tadi ya ekspektasinya minimal mungkin semifinal. Tapi apakah kita bisa, apakah ada potensi kita bakal mendapatkan final Inggris lawan Amerika? Gimana tuh? Karena kan mereka ada di ini Inggris kan lah. drawing yang berbeda ya. Berarti Bisa Ya mungkin berbeda. hmm, mungkin saja terjadi. Maksudnya gini, ketika nanti kita bisa lihat di babak fase knockout ya, maksudnya kita ngelihat di fase grup kayak ya oke lancar gitu. Kalau babak fase knockout kan kita belum tahu nih ada siapa pemain cedera, siapa yang pemain akumulasi kartu, siapa yang bakal nggak main, atau bahkan nanti siapa yang kena misal dapat kartu merah itu kan sangat mempengaruhi gameplay atau game plan permainan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk secara prediksi kasar memang ya harusnya secara materi pemain untuk Inggris dan juga USA ya memang harusnya bisa aja ketemu di final gitu karena memang secara permainan juga masih masih apa ya bukan masih sebenarnya udah kayak selevel sih sebenarnya Inggris untuk bisa mengimbangin si USA gitu. Kalau yang dilihat dari slide ini untuk pemain muda Naomi Girma, Lisa Thompson sama si siapa Sophia Smith mungkin gua ngelihatnya Naomi Girma sama Sophia Smith sih yang bakal jadi kuncian banget nanti di tim USA sebenarnya. menarik sih karena tadi ya ada blend antara pemain muda dan yang mungkin yang lebih senior dan di mana ya dinamika ini kan dinamika yang lumayan menarik ya karena eh, adanya perbedaan generasi tapi mereka tetap harus ya dalam satu tim gitu untuk mencapai ya satu tujuan di mana mereka targetnya di Piala Dunia ini itu mungkin untuk juara. Tapi ya kita mungkin udah dulu bahas USWNT juga em, ya mungkin mereka bisa memenangkan eh, ini ya Piala Dunia yang tripit ya. Tapi sekarang kita mungkin ke tim lainnya yang diunggulkan juga FIFA ranking 2 yaitu Jerman.
Nah, tapi untuk beberapa pertandingan terakhir ada ini ya, ada hasil-hasil yang lumayan shocking bisa Kurang baik. dibilang kurang baik. Jujur kurang Ada baik, iya betul. ada kalah lawan Zambia yang partisipan juga di Piala Dunia kali ini, tapi mereka rankingnya yang paling rendah. Kalau misalnya mereka ranking 77. Nah, itu jadi suatu ini ya tanda tanya ya untuk Jerman menjelang Piala Dunia kali ini. Nah, itu gimana nih feeling untuk Jerman ya untuk turnamen ini sih? Jerman ini memang dari kemarin-kemarin masalahnya pasti sama, yaitu lini belakang kan. Cuman ini yang perlu aku highlight, sebenarnya mungkin yang bakal dibeli oleh MVT di sektor bek kanan setelah Julia Jun harus absen, mungkin bukan Sophia Kleinhen, tapi melainkan Sven Yahut bakal ditarik ke Hmm. right back, kan dimana ini mungkin ya waste banget sih, kayak lu ngapain gitu loh. Padahal kan sebenarnya Sophia Kleinhen kan musim lalu emang udah dipindah dari center back jadi right back. Harusnya no brainer tuh Sophia Kleinhen kan yang jadi right back ini. Nah, yang perlu adjustment dari Marina Stekelenburg tuh cuma satu, yaitu lini belakang. Tapi selebihnya ini lini tengah dan depan tuh sebenarnya nggak perlu jadi masalah kan. Hmm, hmm, hmm. Berarti ya concernnya untuk apa ya timnas Jerman ini ke Piala Dunia untuk tahun ini tuh ada di belakangnya. Tapi kalau misalnya kita lihat aspek yang paling terkuatnya, kira-kira ada di mana? Apakah di lini tengah atau lini depan nih kira-kira? Lebih tepatnya itu di lini tengah kan, karena kalau semisal Sydney Lohman masih terbilang rawan kena cedera, ini kan sering dikhawatirkan kan seperti itu kan masuk Euro kemarin itu. Mungkin bisa aja ada Melanie Leupolz masuk, karena kan Melanie Leupolz itu kan juga udah pengalamannya gede banget kan di lini tengahnya Jerman maupun Chelsea kan. Mungkin selain itu kalau semisal Lina Magul deadlock, mungkin bisa aja Sarah De Bruyne. Opsi di lini tengah itu termasuk lengkap sih ketimbang Berarti ya, depan ya. ya kalau bisa kita bilang ya aspek atau ya mungkin apa salah satu faktor mungkin yang X faktor lah buat Jerman yang bisa membuat mereka melaju jauh di Piala Dunia kali ini ada di lini tengahnya ya karena kita tadi udah dibahas juga di lini belakang mereka agak meragukan kebobolan 3 gol melawan Zambia kalau nggak salah juga itu last minute juga ya gol terakhirnya ya. Betul, mereka benar-benar dealing oleh sama Barbara Badan dan Kunda Nanji kemarin itu sebelum Hmm. Nah, berangkat ke itu Australia. ya itu yang jadi potensi concern untuk Jerman. Tadi kita juga udah bahas yang lini tengah ya, di mana apa mungkin area paling kuat. Tapi yang gua pengen bahas mungkin ini kali di lini depan karena tadi di prediksi line up Alexandra Pop yang jadi pilihan pertama dan di Euro kemarin juga jadi top skor ya kalau nggak salah si Alexandra Pop ini. Benar. Tapi Di nomor 2 oh kan nomor 2 ya? kemarin kan sebenarnya sebenarnya kan sama Batman kan sama kan. Cuman yang kenapa Batman akhirnya jadi top skor karena dia punya assist yang lebih banyak daripada Alex Pop. Alex Pop itu kan lebih tepatnya jadi finisher. Hmm, hmm. Tapi ya bisa kita bilang join top score aja lah ya biar lebih fair Betul. gitu. Lebih enak, biar lebih enak aja. Tapi sekarang juga ada pilihan lain gitu untuk Coach Martina dalam diri Lea Schuler gitu. Nah ini kira-kira mungkinkah misal di tengah-tengah turnamen gitu Lea Schuler itu bisa menggantikan Alex Pop? Mungkin sih enggak ya. Tapi gimana nih untuk peran untuk Lea Schuler pada turnamen kali ini? Oke, sebenarnya tuh Alex Pop itu bukan opsi pertama di lini depan pada saat Euro kemarin. Tapi karena Lea Schuler tiba-tiba habis lawan Denmark itu positif COVID, ya jadilah Alex Pop yang step up gitu. Akhirnya tentu saja dengan pengalaman Alex Pop ini membawa Jerman gak disangka itu masuk final karena kan orang nggak ada yang mikir Jerman bakal ke final tuh nggak ada saat itu. Kalau Lea Schuler bisa nge-backup Alex Pop, ya tentu saja buat gue sih bisa sih. Tapi
dia bukan pemain untuk big match gitu, dia masih belum bisa gitu. I see. Ya menarik sih karena kalau misalnya ya sama mungkin ini ya problematikanya mirip kayak Inggris tadi di mana ya punya beberapa pemain yang berkualitas tapi cuma satu pemain doang gitu. Karena kan nggak main sistem dua striker ya di Jerman ya. Tadi Nah, 4-3-3. em, kayaknya sudah jarang ya yang bermain dua striker gitu Iya. ya, Di sepak bola pria pun juga udah sangat jarang banget jarang. ngeliatnya. Mungkin Malah Inter kebanyakan doang. false nine. Iya, false nine atau striker klasik gitu sekarang ya. Udah mulai Iya, balik lagi. betul. Nah, ini ya itulah untuk pembahasan Jerman di lini depan. Tapi mungkin gue juga pengen bahas ya di mana mirip sama Spanyol kalau nggak salah ya yang banyak pemain Barcelonanya juga. Nah, di sini Ya, juga mungkin di tulang punggung Wolfsburg. Jerman itu ada di Wolfsburg gitu karena ada 4 pemain yang bisa ya kita prediksi jadi starter ya. Tadi Alex Pop pertama, Betul, ada juga Lena Oberdorf yang bermain di posisi nomor 6 defensive midfielder, dan Marina Hegering center back dan juga Merle Froms sebagai penjaga gawang untuk Jerman. Nah, ini betul. gimana nih? Apakah kira-kira eh, kesuksesan ya Wolfsburg meskipun kemarin di Liga Domestik mereka finish sebagai runner up dan di UCL juga runner up juga ya. Tapi apakah Iya, ini bisa ken- translate gitu ke kena tikung lagi. apakah Iya. ya itu Well, sebenarnya permasalahan Wolfsburg dan Jerman tuh mirip di lini belakang. Jadi hmm, Merle Fram ini banyak yang apa kalau gue bilang tuh kayak pokoknya ngejaga soal supaya bagaimana caranya pertahanan Jerman ini aman. Tentu saja hmm. dibentengin oleh si Lena Oberdorf gitu kan. Jadi memang kalau nggak bisa dibantah sih peran pemain Wolfsburg itu sangat gede sebenarnya di timnas Jerman itu. Cuman yang jadi masalah adalah Marina Hegering kalau nggak fit itu udah bahaya selesai nih Jerman sama Wolfsburg itu. Berarti yang bisa dibilang yang ini ya yang mengangkat ya lini pertahanannya Jerman itu kalau misalnya nggak ada pemain ini jadi beda banget ya bisa dibilang ya. Bener. Nggak ada overdose sehari aja udah, wah udah ketar-ketir. Berarti kalau misalnya target realistis untuk timnas Jerman ini di Piala Dunia ini kira-kira finish atau nyampe fase apa? Mungkin dari Mas Rijal atau Mbak Raifa eh, 1-2 tanggapannya. Jerman ya. Jerman Ya. kalau buat gue sih harus juara gitu. Maksudnya lo dengan komposisi pemain ini gitu ya, dari belakang, sorry, dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan cukup oke dan deep squadnya juga oke gitu ya. Itu memang harus target juara kalau buat gua sih gitu. Cuma tadi kan yang udah dibilang gitu ya, permasalahan di lini belakang ini sangat klasik sekali. Bahkan di Women's Euro kemarin juga apa namanya salah satu problem Jerman juga lini belakang sampai sekarang pun masih belum ada kayak solusinya kayak gimana gitu ya. Karena yang dibawa pemain defense itu ya cuma itu doang dan juga pemain yang di klub level klub juga masih kayak angin-anginan kok ya masih di bawah gitu kan. Ya kalau buat gue sih gimana caranya nanti defensive midfieldernya si Jerman ini bakal banyak backup banget, banyak kerja keras banget buat backup defense-nya dan juga satu lagi kiper Merlefro bakal kerja keras banget ketika nanti defense Jerman nanti kayak ya goyang atau kurang oke mainnya gitu ya. Cuma kalau buat gue sih Jerman memang harus target juga untuk Women's World Cup. Targetnya juara ya. Kalau Harus misalnya dari Mbak Raifa sendiri prediksinya gimana nih kalau misalnya Jerman? Jerman yang sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Kanina sama Mas Ijal. Hmm. Jerman kalau misalnya nggak juara tuh kebangetan banget dengan depth sebagus itu. Berarti ya inilah ya harus all in lah ya buat turnamen kali ini karena kemarin kan juga di Euro berhasil masuk final. Ya mungkin sekarang waktunya buat step up gitu apalagi di apa kancah paling mungkin yang paling tinggi ya di Piala Dunia itu kan. Jadi ya ini sebagai pembuktian ya untuk Jerman
dimana ya mereka harus yang membuktikan diri kalau misalnya mereka bisa jadi juara dunia untuk kali ini. Nah, mungkin kita sekarang pindah ke tim selanjutnya, yaitu Spanyol nih yang bisa dibilang paling menarik menurut gue dari preview-preview yang gue baca, dari backstory-nya, dari pemain-pemainnya. Nah, mungkin em, ada yang bisa menjelaskan gimana permasalahan Spanyol, karena yang gue denger itu ada masalah dari pemainnya dengan manajernya gitu, di mana ada 15 pemain kalau nggak salah yang menolak untuk bermain, kalau misalnya pelatihnya masih si Jorge Vilda ini yang sampai sekarang masih jadi pelatih gitu. Dan kabarnya sih ada yang balik tapi ada yang tetap kekeh. Nah, itu gimana itu ceritanya? Jadi tuh pas Euro itu kan kayak pemain tuh udah capek banget kan. Karena Vilda tuh approach-nya itu di Euro gitu-gitu doang gitu kan. Hmm. Kemudian yang lebih masalah lagi adalah pemain tuh udah nggak senang dengan cara memanage cederanya. Jadi tuh banyak pemain yang balik-balik dari international break tuh pasti ada aja yang cedera gitu. Yang paling rentan itu kan dulu itu kan Marona Caldente kan. Hmm. Makanya terus habis itu kan yang jadi puncaknya itu adalah pada saat Alexia Putellas itu ngalamin cedera ACL. Ini tuh kayak udah pokoknya kayak udah harusnya itu kan kayak udah kayak ketok palu gitu kan. Hmm. Tapi ya federasi tuh gitu-gitu doang, malah tetap di backing itu si Ya, Jorge Vilda. Ya itu pada Alexia akhirnya mereka Alexia Putellas itu yang cederanya sebelum Euro ya? betul. Jadi itu pada akhirnya pemain ini protes apa nulis email isinya sama ke federasi bahwa mereka tuh udah capek gitu loh. I see ya. Ya ini sih ya. Menarik juga, nanti mungkin ada tim lain yang punya backstory yang agak mirip, tapi mungkin outcome-nya yang beda ya. Kalau tim lain nanti nanti akan kita bahas juga itu. Tapi eh, buat tim Spanyol ini gimana nih berarti kondisi apa tadi, situasi tadi itu memengaruhi ke ya persiapan Piala Dunia ini. Siapa aja pemain-pemain yang akhirnya oke, gue balik lagi deh nggak apa-apa main buat Spanyol meskipun ada si Vilda ini. Tapi siapa juga pemain-pemain yang tetap kekeh gitu untuk ya, nggak, gue tetap gak mau gitu kalau misalnya ada Vilda. Em, yang gue tak inget itu Patri Wiharo, terus habis itu ada Sandra Panyos, terus ada lagi pemain Real Sociedad tuh namanya Amayur gitu kan. Amayur itu kan kayak pemain koncanya Real Sociedad. Lea OHP itu juga masih nggak mau kan. Mapi Leon ini adalah salah satu back terbaik dunia saat ini. Sayang banget sih Mapi Leon nggak bisa main di Piala Dunia. Ya memang kalau menuntut keadilan itu kadang Hmm. ada aja pengorbanannya gitu kan. Kemudian ada Lucia Garcia yang musim lalu itu sering jadi super subnya MU Women kan. Terus ada Laya Alessandri, Claudia Pinya, Lola Gallardo, Nerea Ezagire, dan Andrea Pereira. Jadi ya itu lumayan banyak juga ya list pemain-pemain yang ini yang apa ya Betul. protes itu. Ya ini 15 pemain Betul. dari The Sebenarnya Guardian nih. yang yang amat paling disayangkan kalau semisal kalau ada yang mau main lagi itu Andrea Pereira sih. Andrea Pereira itu di klub Amerika di Meksiko itu Hmm. memang lagi bersinar. Di Barcelona itu kan dia sebenarnya nggak pernah nyetak gol kan. Tapi kalau di Meksiko itu dia sebagai back masih terlihat cukup rajin nyetak gol. Bahkan sering nyetak gol tuh dari tendangan bebas gitu. Dia sekarang malah jadi kapten klub Amerika. Wah sih menarik juga ya dia, Jadi mungkin apa kemarin selebrasinya tuh lucu banget kayak megang popcorn gitu loh. ah ya itu ini sih ya pemain-pemain yang pindah ke apa lingkungan baru, nah ya dia thriving lah di Sama lingkungan seperti yang Jenny Hermoso kan juga pindah ke Pachuca kan. Sebenarnya dia duluan hmm, baru ada Pereira. hmm. Ya mungkin eh sekarang kita mungkin lebih pengen ngebahas tentang ini Kalau ya. di Twitter tuh kayak gini. Oh. Wah.
Kayak emang pemain Amerika juga agak lucu-lucu kok bikin selebrasi. Ada yang kayak megang megang garpu mie juga. Itu maksudnya selebrasi popcorn tuh maksudnya apa, Bal? Apa kayak kayak mungkin em, apa pertandingannya itu waktu kemarin lawan Pumas itu kayak lumayan tensi tinggi gitu Oh, kan. Jadi kayak dia pikirnya tuh lo nggak terhibur bro. kayak nonton drama gitu atau nonton bioskop ya. Jadi Betul. ya. Tapi mungkin sekarang kita pindah ke ini ya, apa yang lebih bahasan yang lebih teknis ya, atau Spanyol di atas lapangan gitu. Karena Betul. eh kita tahu sendiri, mungkin oke, mungkin beberapa yang nggak begitu familiar, tapi kemarin pemenang UCL terakhir itu Barcelona, dan Barcelona Ya. ini bisa dibilang ya sangat-sangat sangat-sangat dominan gitu. Kalau nggak salah nggak, mereka nggak ada seri ataupun kalah ya di liga ya. Kemarin tuh waktu di Liga F itu terakhir kalah dari Madrid CFF. Oh, ada ya kalahnya berarti. Tapi Pas pas nganu, pas hari terakhir banget sih. tapi sebelumnya ini terus ya, menang terus ya. Iya, kan kalau udah menang Liga duluan mah ya udahlah. Iya, udah nyantai kali ya. Nah, Heeh, tapi udah mending urusin Champions League. nah, tapi masalah ini dominasi Barcelona itu belum translate gitu ke apa ya, level sepak bola internasional, bisa dibilang kayak gitu ya, Mbak ya. Ya, kurang lebih karena approach-nya Vilda itu ya udahlah ya, udah susah dijelasin. Nah, iya dapat Pokoknya kalau lagi gue tuh dia susah ganti pemain itu. berarti ya agak stubborn ya atau agak ceroboh ya. Bener, Dan bener-bener stubborn dari dulu. dan makanya gue kemarin dengar podcast mereka dapat labelnya label underperformer gitu. Nah, tapi mungkin untuk apa turnamen kali ini kira-kira apakah akhirnya ya eh, ini apa kesuksesan di level sepak bola klub itu akhirnya bisa translate, apalagi mengingat mereka mungkin mempunyai dua gelandang terbaik ya, salah dua gelandang terbaik di Aitana Bonmati dan Alexia Putellas, meskipun Alexia Putellas itu baru pulih ya dari cedera panjang, tapi eh, Betul. gua ngelihat statistik ini gila sih ini. Gue nggak pernah lihat yang di atas persentilnya 90 di apa statistik sebanyak ini. Nah, ini gimana nih? Apakah mereka bisa mendorong ngepropel Spanyol ini untuk akhirnya merasakan kesuksesan di sepak bola internasional gitu, dan apakah terutama ya Putellas ya yang tadi udah disebut pemenang Ballon d'Or 2 kali juga, apakah dia bisa langsung kembali ke performa puncaknya di turnamen kali ini? Mungkin dari Mas Rijal gimana? Ya, kalau ngelihat Alexia Putellas gitu ya, maksudnya kemarin untuk di Barcelona ya, baru main di menit-menit kayak akhir dan beberapa pertandingan terakhir gitu ya. Sekarang udah masuk ke Women's World Cup, mungkin bisa perform, tapi menurut gue sih kayak agak apa ya, kayak agak masih menyesuaikan dengan dia trauma cedera ACL dan juga Mhm. cedera-cederanya gitu yang lain. Menurut gue tetap masih jadi pilihan oke buat lini tengah si Spanyol, cuma lo jangan terlalu ngandelin Alexia Putellas terus gitu ya, maksudnya dalam artian kalau misalnya amit-amit nanti di Women's World Cup bakal cedera lagi atau gimana, itu bakal akan susah gitu untuk kayak ngegantinya, meskipun di situ juga ada si Aitana Bonmati, kemudian si siapa, ada Eren Guerrero juga, cuma untuk melevel apa ya, menyamakan levelnya sama Alexia Telas itu susah gitu, belum belum ada kayak pemain ini gitu di mana di Spanyol gitu. Jadi eh, untuk Spanyol ya ini balik lagi ya, adjustment pelatih atau taktikal kepada pemain ini seperti apa gitu, karena memang untuk adjustment kemarin di Euro juga sebenarnya nggak bagus-bagus juga untuk Spanyol main, meskipun kemarin tuh banyak pemain bintang semua, Barcelona semua di situ, yang mungkin secara klub chemistry-nya emang udah terjalin apik gitu ya. Tapi untuk di timnas kemarin ya memang ada drama dan sebagainya, ada problematiknya juga. Cuma buat gua Spanyol
Sekarang gimana caranya untuk merefresh, melupakan masalah-masalah kemarin, harus fokus di Women's World Cup ini seperti apa. Dan dari lini tengah ini bakal apa ya, bakal sangat kuat di situ. Dan kehilangan Mapileon menurut gua juga kayak tamparan keras, cuma meninggalkan Iran Paredes. Gimana caranya pemain-pemain lain itu di defense sangat apa ya, harus kompak lah di situ untuk compact defense-nya, karena memang Iran Paredes sama si Mapileon ini tektokannya ya udah di luar nalar. Artinya lo tahu gua juga tahu lo harus ngapain juga udah tahu gitu. Cuma kehilangan Mapileon sangat sangat kehilangan banget sih buat buat si Spanyol gitu. Cuma untuk apa ya, di lini depan ya, karena buat gua lini depan cukup oke gitu ya, dengan kembalinya Jenny Hermoso gitu ya dari dia merantau ke Meksiko dan sekarang dipanggil lagi karena performnya apik. Dan menurut gue juga Spanyol harusnya banyak gelandang kreatif gitu ya. Dan gelandang kreatif lo main fast time sebenarnya juga bisa gitu. Gelandang-gelandang kreatif ini juga punya finishing. Cuma balik lagi, jangan terlalu membebankan semua power kekuatan tuh di Alexia Putellas gitu. Kasihan sebenarnya. Ya ini ya, apalagi karena ya Putellas juga kan tadi udah disebut baru pulih dari cedera, ya mungkin pemain-pemain lain bisa step up ya, kalau apa, karena ya mungkin Putellas nanti belum belum tentu bisa langsung balik ke performa puncaknya atau performa topnya gitu. Dan ya dengan kondisi-kondisi tadi gitu, dengan adanya tadi masalah internal dan ada juga ya cedera tadi, target realistis untuk Spanyol kali ini sih itu apa sih buat Piala Dunia kali ini? Targetnya ya harusnya semifinal lah, semifinal. Kalau syukur-syukur harusnya ya, harus buat gua pribadi harusnya memang harus juara, karena memang ini dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, dan deep squadnya juga bagus, layaknya seperti Inggris, Jerman maupun USA sendiri gitu. Cuma dengan permasalahan dengan pelatihnya, apakah masih ke bawah di Women's World Cup, kita belum tahu ya, akan mempengaruhi dari gameplaynya si Spanyol di lapangan, kita belum tahu, kita lihat besok gitu. Cuma kalau bisa menyingkirkan itu semua dan semuanya kompak satu tim, ya jadi semifinal atau final, bahkan bisa harus target juara dengan komposisi atau materi pemain seperti ini gitu. Cuma ya yang gua bilang tadi, permasalahan di Spanyol ini sebenarnya masalah non teknis ya, sama federasi dan juga si pelatihnya gitu ya. Kita lihatlah, semoga besok Spanyol berjalan smooth, apa, nggak usah mikirin masalah non teknisnya itu, dan memang harus fokus ya semifinal, final. Dan kalau misal final pun ya lo harus juara, tanggung. Kalau misalnya final cuma main di final dan gak juara, tanggung sih sebenarnya. Semifinal, final, dan harusnya juara buat Spanyol. Ya mungkin tadi ya ya itulah overview tentang Spanyol yang mungkin kalau kita bicara tentang kualitas tuh ya nggak perlu dipertanyakan, tapi yang jadi tanda tanya sekarang justru adalah ya tadi ya masalah-masalah non teknis tadi. Nah, kita mungkin sekarang geser juga ke tim lain yang punya masalah non teknis juga ya sebelum ya pra Piala Dunia ini, yaitu sebentar. Ya, Prancis, di mana sekarang head coachnya mungkin kalian familiar sama nama ini, Hervé Renard, yang kemarin jadi pelatih Arab Saudi di Piala Dunia 2022, yang berhasil mengalahkan Messi dan kawan-kawan 2-1. Nah, sekarang dia ini ya hijrah ya, bisa dibilang dari sepak bola pria ke sepak bola perempuan. Nah, tapi um, backstory-nya Hervé Renard ditunjuk ini sebelumnya mungkin menarik untuk dibahas. Sebelumnya ini untuk prediksi line-up-nya 4-3-3 dan ada result 5 pertandingan terakhir di mana mereka mengalami ini ya kekalahan paling terakhir lawan friendly lawan Dari Australia. Australia. Nah, itu mungkin jadi salah satu concern juga. Tapi mungkin yang pertama kita pengen bahas dulu sebelum ke ya, apa pembahasan di atas lapangan tadi, mungkin ini lagi apa masalah yang mirip ya antara konflik pemain dengan pelatihnya, di mana pelatih sebelumnya Corin Diacre ada konflik menjelang Piala Dunia di Maret 2023. Ini bisa dilihat sendiri catatan atau rentetan masalahnya. Nah, ini gimana nih?
apa permasalahan ini dampaknya ke Prancis untuk persiapan Piala Dunia tahun ini? Em, Gini ya. Em, Memang sih ini masalahnya tuh sebenarnya udah lama banget kan. Ini tuh sebenarnya udah ketahuan tuh dari 2019 kan. Em, Dimana tuh kayak contoh paling gampang itu adalah Amandine Ongri dan Eugenie Le Sommer tuh kayak udah nggak nyaman gitu sama si pelatihnya gitu kan. Makanya mereka berdua ini buat sometime itu sempat step away gitulah gitu. Sebenarnya Hmm. sih dari sisi squad sih emang oke, cuman memang permasalahan antara pelatih dan yang paling parah jangan lupa federasinya ini masih beneran parah banget sih, lebih parah dari Spanyol kalau gue rasa tuh. Oh, I see. Oh ya menarik sih ngelihat ya ada beberapa kasus yang bisa dibilang mirip lah ya di sepak bola perempuan. Ada masalah internal terhadap pelatih gini. Tapi ya kita sekarang mungkin lebih pengen lihat ke depan gitu. Gimana nih prospek Hervé Renard, meskipun emang dia baru sebentar sih melatih Prancis, tapi dari tanda-tandanya gitu apakah bisa optimis kalau misalnya Prancis bakal melaju jauh di turnamen kali ini? Ya, Hervé Renard ya, ya kita tahu bahwa kemarin di Piala Dunia Qatar ngelatih Arab Saudi dan bisa ngalahin Argentina dengan Messi-nya yang kemarin juara gitu. Cuma kalau gua ngelihat Hervé Renard pindah ke Moments gitu, adjustment itu kayak masih agak susah gitu. Ketika lo kemarin pegang cowok kemudian pegang cewek sekarang. Buat gua sekarang Hervé Renard masih belum kelihatan apakah dia benar-benar bisa uh, secara pelatih yang bagus menangani tim ini gitu ya, karena memang ya belum belum lama gitu kan, baru instan beberapa bulan kemarin gitu ditunjuk sebagai pelatih. Gua belum bisa kayak ngejudge ini ini pelatih bagus untuk Prancis apa enggak, kita belum tahu, saya belum tahu, kita lihat besok gitu ya. Cuma buat gue sekarang Hervé Renard itu kayak mencairkan suasana dulu lah gitu. Hmm. Maksudnya secara kemarin Corin Diacre banyak problematik dengan pemain dan federasi gitu ya. Banyak perang di situ seperti Spanyol permasalahannya. Cuma sekarang ada Hervé Renard, dia kayak mikirin, yuk kita fokus ke Women's Euro, kita kesampingkan masalah-masalah federasi, pelatih yang kemarin bermasalah dengan kalian, pemain-pemain pun yang kemarin sempat bermasalah dengan federasi sama pelatih, sekarang beberapa juga mau untuk dipanggil untuk tim nasional, beberapa gitu ya. Dan untuk gimana caranya Prancis bisa melaju jauh ya gue juga belum tahu ini bakal adjustment taktiknya seperti apa gitu. Cuma dari segi materi Prancis ini punya pemain yang punya kecepatan gitu. Nah, gimana caranya nanti Hervé Renard memanfaatkan potensi pemain Prancis ini yang punya kecepatan terutama di sisi sayap dan juga pemain depan gitu ya. Ini bakal nanti jadi apa ya, kekuatan buat buat Prancis gitu. Cuma buat gue sekarang yang paling penting ya itu mencairkan suasana dulu antara pemain, federasi, kemudian ngeblend dengan satu tim di Prancis ini untuk Women's World Cup itu sih. Cuma untuk taktikal menurut gua masih terlalu dini untuk Hmm. menyatakan bahwa Hervé Renard bakal sukses dengan Prancis, itu gua masih belum lihat itu karena memang dari segi pertandingan yang dijalanin juga menurut gua masih 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 belum jadi tolak ukur sih itu sih. Menarik sih karena ya kalau misalnya dari yang gua tahu sih jarang juga sih yang pindahnya dari pria ke perempuan. Karena kalau misalnya dari yang perempuan ke pria, gua tahu ada John Hurtman yang dulunya timnas wanita Kanada ya, terus pindah ke Ya. timnas prianya. Dan kemarin sebenarnya di Piala Dunia performanya lumayan bagus meskipun mereka nggak lolos ya. Jadi ya mungkin sekarang ya gue pengen lihat gitu gimana adaptasi justru yang dari pria ke perempuan. Nah tapi sekarang mungkin kita lebih ke ini ya ngomongin ke pemain-pemainnya. Ada ini kembalinya para pemain andalan Le Bleu tadi yang sempat absen karena beberapa konflik tadi. Ada Eugenie Losamer, ada Kadia Tudiani dan Wendy Renard. Nah ini kira-kira apakah pemain ini bisa bisa dibilang mengangkat atau bisa mendorong gitu setelah
ya tadi ada masalah konflik tadi, apakah mereka bisa membawa lah Perancis untuk kesuksesan di Piala Dunia kali ini gitu. Mungkin dari Mbak Nino boleh. Kalau ngelihat dari ini sih, kita tahu Kak Toto itu kan masih absen kan. Iya. Sudah setahun lebih lah. Makanya ini nggak banyak pemain kuncian yang ada gitu. Jadi ya mau tidak mau mungkin Losomor masih jadi andalan utama saat ini selain Kandidato Diani. Kemudian kalau untuk back mungkin ini kayak masa-masa akhirnya Wendy Renat jadi back utama ya, karena kan dia juga belakangan ini udah mulai turun. Waktu kemarin lihat lawan Aussie itu kayak udah kalah speed gitu loh. Hmm. Jadi ya udah mulai ini ya udah mulai decline lah ya bisa dibilang Wendy Renard ini. Bener. Ya, Tapi dulu kan dia salah satu back paling tangguh gitu kan di sepak oh, bola perempuan itu. tapi Bahkan kemarin Lyon aja sampai juara 8 kali ya. oh, tapi kemarin ngelihat apa statistiknya ngelihat ada shot map gitu ya. Jadi Mm-mm. kumpulan tembakan-tembakannya Wendy Renard gitu. Dan itu dapat banyak kesempatan ya. Berarti itu karena ini ya Bener. karena dia posturnya ini banget ya jangkung banget ya untuk sepak bola. Iya, Nah, itu mungkin bisa dia jadi kan yang kebanyakan pembeda. either betul. Kayak defensive goal scorer gitulah. Ini yang Hmm. masih jadi nilai plus. Nah, itu dia karena kalau di sepak bola turnamen itu kan penting banget ya satu momen atau dua momen itu dimanfaatin apalagi set piece ya. Set piece itu kalau dari gue sendiri, pandangan gue sendiri itu mungkin hal mungkin bisa dibilang hal terpenting ya yang ada di sepak bola turnamen karena kalau Betul, meskipun mainnya jelek gitu tapi masih kosong-kosong dan punya kesempatan dari set piece. Nah, itu benar-benar harus bisa dimanfaatin dan mungkin ini Wendy Renard jadi pembeda gitu antara ya misal misal nanti di semifinal atau di quarter final mungkin main yang nggak begitu bagus tapi bisa aja dengan satu atau dua momen dia yang jadi pembeda untuk Perancis.